Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Masih ingatkah Ananda apa itu bilangan pecahan? Ayo kita ingat kembali. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan permasalahan berikut. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tart berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tart tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Jelaskan. Untuk poin B, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Coba jelaskan. Untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya, coba perhatikan penyelesaian berikut. Untuk meja A ada 6 anak, untuk meja B ada 7 anak, untuk meja C ada 8 anak, dan untuk meja D ada 9 anak. Jadi, ketika Adit memilih bergabung dengan meja B, maka banyak anak menjadi 8, yaitu sama dengan anak pada meja C. Oleh karena itu, setiap anak pada meja B dan C sama-sama memperoleh 1/8 bagian kue. Agar mendapatkan kue yang paling banyak di antara 4 kemungkinan meja yang ada, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit, yaitu meja A. Dengan memilih meja A, maka Adit mendapatkan 1/7 bagian kue. Bagian ini paling besar dibanding dengan jika Adit memilih meja lain. Untuk contoh kedua, Upin memiliki batang coklat yang berisi 4 bagian coklat. Upin membagi coklat tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagian diserahkan kepada Ipin. Kemudian Ipin membelah bagiannya menjadi 2 bagian yang sama besar dan menyerahkan salah satu bagian kepada Jarjit. Berapa bagian yang diterima Jarjit? Kita simak penyelesaian berikut. Upin memiliki 1 batang coklat yang berisi 4 bagian coklat. 4 bagian coklat. Kemudian, jika Upin membagi coklat tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu salah satu bagian diserahkan kepada Ipin. Jadi, Ipin dapat setengah bagian. Kemudian, Ipin membelah bagiannya menjadi 2 bagian yang sama besar dan menyerahkan salah satu bagian kepada Jarjit. Jadi, Jarjit mendapat 1/4 bagian. Jadi, 1/4 bisa disebut juga 1 dari 4. Dalam matematika ditulis 1/4. Dibaca 1/4. Merupakan bilangan 1/4. 1 merupakan pembilang, yaitu bilangan yang dibagi. Dan 4 merupakan penyebut, yaitu bilangan pembagi. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, dan penyebutnya bukan bilangan nol. Coba perhatikan tabel ilustrasi pecahan. Pada gambar pertama itu gambar persegi panjang, di mana birunya diarsir. Jadi kita bisa menyebutnya pecahan 1/4. Untuk gambar kedua, pada gambar segitiga kita juga bisa membacanya dengan 1/4, kemudian 2/6,
dan 5 per 12, 4 per 12, 2 per 4, 3 per 8, dan 4 per 8. Membandingkan pecahan. Yang pertama, pecahan senilai. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar kita bisa melihat sebuah persegi panjang yang sudah dibagi-bagi. Pada gambar pertama ada 1 per 2 bagian, yang gambar kedua itu 2 per 4 bagian, dan gambar ketiga merupakan 3 per 6 bagian. Di mana bilangan pecahan 2 per 4, 3 per 6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1 per 2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Membandingkan dua bilangan pecahan. Contoh 1, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 4 dengan 2 per 3. Di mana penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12, sehingga pecahan 3 per 4 dan 2 per 3 secara berturut-turut senilai dengan 9 per 12 dan 8 per 12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9 per 12 lebih dari 8 per 12. Dengan kata lain, 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Contoh kedua yaitu bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016. Untuk penyelesaiannya kita bisa mengasumsikan dengan angka yang lebih kecil. Misalnya 1 per 2 kecil dari 3 per 4. Karena 1 per 2 sama dengan 2 per 4 kecil dari 3 per 4. Selanjutnya 2 per 3 kecil dari 4 per 5 karena 2 per 3 sama dengan 10 per 15 kecil dari 12 per 15 sama dengan 4 per 5. Dan untuk selanjutnya 3 per 4 kecil dari 5 per 6. Jika kita samakan penyebutnya, maka 3 per 4 sama dengan 9 per 12 kecil dari 10 per 12 itu sama dengan 5 per 6. Jadi dengan mengamati pola bilangan tersebut, kita mengarah pada kesimpulan bahwa 2015 per 16 lebih besar dari 2013 per 2014. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.